Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas kehadirannya kita dapat berkumpul di masjid Nurul Huda yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuki acara kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan hafalan surat pendek yang akan dibacakan oleh adik kita Farid Atawah. Baik Farid, ke persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Farid. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ketua Panitia Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Bero SK. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Yang pertama dan utama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akhirnya kita sampaikan pada bulan suci Ramadan ini yang sudah lama kita rindukan, yang sudah lama kita nantikan, dan alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk masuk ke bulan suci Ramadan ini. Untuk itu, mari kita sama-sama memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai ladang amal ibadah kita semua. Dan selanjutnya, sholawat beri salam kita sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amalan bulan suci Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian Idul Fitri bersambung dengan Idul Adha nantinya. Tentu saja kita selaku panitia berusaha semaksimal mungkin membantu bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjidil Huda untuk memanfaatkan, untuk memperlancar ibadah bapak ibu sehingga bisa memanfaatkan bulan suci ini sebagai ladang amal ibadah, sehingga kami pun selaku panitia insya Allah juga bisa mengambil hikmah, mengambil ladang ibadah sebagai bekal untuk hari kemudian kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, selama pelaksanaan bulan suci Ramadan ini, panitia sudah merancang berbagai kegiatan, berbagai acara yang tentu saja tujuannya adalah untuk memaksimalkan, untuk memanfaatkan, untuk memprioritaskan amal ibadah sehingga semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Selama bulan suci Ramadan ini, panitia menyusun acara dengan menggunakan anggaran sebesar
47.795.000 yang kita harapkan infak dari Bapak Ibu sehingga acara ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya untuk membiayai, untuk melaksanakan kegiatan dari awal hingga akhir yang antara lain acara tiap malam ada kultum 7 menit atau lebih, kemudian pagi subuhnya ada tausiah subuh, kemudian setiap sore ada takjil untuk buka bersama, untuk buka yang mungkin di rumah tidak sempat atau sengaja menyempatkan untuk sholat maghrib bulan, kita bisa sama-sama berbuka di masjid kita ini. Kemudian ada juga tadarus, kemudian acara nanti nuzul Quran, kemudian berlanjut dengan semarak nuzul Quran, kemudian juga ada iktikaf, dan kemudian tentu saja diakhiri dengan zakat fitrah dan takbiran. Semuanya sudah teliti dengan semaksimal mungkin, dan kita berharap memberikan yang terbaik untuk jamaah kita tercinta. Dan setiap harinya kita ada ustadz-ustadz yang akan memberikan tausiah baik yang memang rutinitas, kemudian ada juga yang memang kita mintakan kepada ustadz-ustadz kita yang sering mengisi di jamaah. Kemudian untuk ke depan barangkali di samping ini ada meja, kursi, kemudian nanti kita berharap ketika sholat tarawih mungkin ada yang ingin minum atau ingin melepaskan dahaga bisa minum sejenak, tapi kemudian kembali ke masjid untuk mendengarkan tausiah. Artinya bagaimana kegiatan amal ibadah tarawih ini bisa dilaksanakan senyaman mungkin, seindah mungkin, sebanyak mungkin manfaat yang kita ambil, sehingga bisa sama-sama betah di masjid menjalankan ibadah, termasuk tadarus. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Oh iya, sekali lagi semarak dengan bulan suci Ramadan ini, panitia bekerjasama dengan PKK RW 05 juga menggelar bazar Ramadan di Jalan Wonosari. Jadi mungkin jamaah yang ingin berbelanja atau mungkin ingin menyediakan takjil untuk jamaah kita buka puasa, silakan ke Lapak 05 di Jalan Wonosari. Alangkah lebih baik kita berbelanja di tetangga kita daripada jauh-jauh. Ibadahnya dapat, rezekinya dapat berputar di wilayah kita. Karena itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Berko. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Pengurus Masjid yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Israwati kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak RW 05 sekaligus Ketua Yayasan, sekaligus Ketua Ramadan. Jadi diborong semua sama Pak Haji Bero. Kemudian Bapak-bapak, alim ulama, alim pandai, tokoh masyarakat, ibu-ibu dan semua jemaah yang ada pada malam ini. Dan terlebih juga yang kita muliakan para ustaz kita yang memberikan ceramah pada malam ini, dan Bapak Ustaz Imam yang akan bimbing kita pada malam nantinya. Tak usah-usahnya kita bacakan puji syukur
dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Tuan tadi, sudah hampir 2 bulan kita berdoa bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita sudah sampai pada bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah sampai di Ramadan ini mau apa kita? Dan alhamdulillah saya bangga sekali. Inilah mesti kita paling ramai berbuat. Saya rasa lebih ramai daripada 1 Ramadan 1440 Hijriah kemarin. Jadi mudah-mudahan ya, apa yang kita upayakan di sini, apa yang kita kerjakan di sini, semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salam pada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah semuanya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia Ramadan Idul Fitri dan sekaligus panitia Idul Adha yang telah berusaha mempersiapkan suksesnya acara ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang beliau kerjakan diganjar oleh pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya mungkin saya dari pengurus Masjid Nurhuda dan secara pribadi mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu apabila dalam pengelolaan masjid atau dalam tingkatan pribadi saya selama 1 tahun dari Idul Fitri lagi kepada saya minta maaf ya. Saya semalam ini juga memohon maaf kepada bapak dan ibu-ibu apabila ada salah jagalnya dan khilaf yang saya lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Apakah diberi maaf? Ya benar nih. Alhamdulillah. Itu yang perlu ya. Karena ya kita yang ditunjuk ini kadang-kadang apa yang kita lihat kadang berarti belum tentu sama dengan yang dipikirkan oleh para jamaah. Ini kami membuat ini, kami anggap itu adalah yang benar, tapi mungkin ada juga jamaah yang tidak setuju. Makanya saya mohon malam ini untuk dimaafkan. Semoga amal ibadah yang kita buat pada bulan suci ini sama-sama diridai dan diganjar pahala oleh Allah SWT. Dan kita berazam berniat semoga selama bulan Ramadan kita ini, bulan Ramadan selama 1 bulan ini kita diberi hidayah, diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk dapat beribadah penuh selama 1 bulan penuh ini. Jadi itu aja yang saya dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Srawandi. Acara selanjutnya santapan rohani Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz M. Syahri Dasopak SPDI dengan judul Syarat Rukun dan Hal-Hal yang Membatalkan Puasa. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Huda beserta panitia Ramadan 1445 Hijriah. Yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik. Wabil khusus yang kita muliakan Bapak Imam kita, Pak Imam Nasution. Tadi kami kenalan, marga beliau ternyata Nasution. Saya orang rumah Nasution. Cuman sayangnya beliau nggak pandai bahasa Batak, itu masalahnya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Kita doakan semoga yang sakit di antara kita Allah berikan kesembuhan. Amin. Semoga yang memiliki hajat dimudahkan oleh Allah. Amin. Semoga yang berhutang Allah bantu melunasi hutang-hutangnya. Kalau doa hutang ini lebih ke menghayati ya. Kalau doa pertama 1 2 aminnya biasa aja. Tiba doa hutang aminnya amin gitu. Menghayati dia, Pak. Bersyukur kita kepada Allah. Malam ini kita dipilih sebagai hamba yang beruntung, sebagai hamba pilihan, disebabkan sampai kepada bulan agung, bulan mulia, Sayyidus Syuhur, pemimpinnya para bulan yang ada. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Soalnya kita tidak hanya sekedar disampaikan, tapi kita juga membuktikan. Kita semua ini adalah orang-orang beruntung. Dengan apa? Ketika Ramadan itu datang, maka malam-malamnya kita hidupkan dengan ta'lim seperti malam ini, dengan tarawih sebentar lagi yang akan dipimpin oleh imam kita, dengan tadarus yang mungkin kita sudah semua bersiap-siap, dengan tahajud, dengan zikir dan amaliyah lainnya. Dan tidak hanya sekedar di situ, besok kita sama-sama membuktikan bahwa kita golongan orang-orang yang beruntung itu akan menunaikan ibadah puasa, akan menjalankan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Soalnya kemudian ada pertanyaan, bisakah hal ini kita pertahankan sampai akhir Ramadan? Wallahu a'lam. Cuman biasanya nih, ya Pak, Bu, biasanya kalau di tempat lain itu ketika masuk Ramadan, Masya Allah, jamaahnya melimpah ruah sampai tidak muat lagi di dalam masjid. Full sampai keluar. Awal Ramadan. Begitu masuk babak akhir, sudah tinggal imam sama Bilal. Betul? Di sini demikian enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak. Nampaknya enggak ada yang mau ngaku nih. Iya, Masya Allah.
Ibu bapak yang saya muliakan, bagaimanakah caranya agar kita di bulan Ramadan ini istiqomah dalam melaksanakan, meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kata seorang waliullah ibu bapak yang bernama Al-Habib Umar bin Hafiz, seseorang dianggap berhasil dan mencapai yang namanya derajat ketakwaan. Dia termasuk hamba yang mendapatkan kemenangan dan kejayaan. Pertama, Bapak Ibu, ketika berada di awal Ramadan, niatkan dalam hati dengan serius bahwa di Ramadan ini kita akan melakukan amal yang terbaik, jauh lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Ini malam ini Pak, pasang niat nih. Pasang niat, ya Allah, berikanlah keringanan terhadap lisanku untuk mudah dalam bertadarus membaca Al-Quran. Ya Allah, berikanlah keringanan kepada tanganku untuk berbagi kepada orang, menolong orang miskin, membantu anak-anak yatim. Nih pasangnya. Karena tanpa niat Bapak Ibu, maka kita ini akan kehilangan arah. Ramadan datang, ya datang sajalah. Kan seperti itu. Lalu apa yang kita perbuat seperti apa yang ditanyakan oleh Bapak Ketua tadi? Lalu mau apa kita sampai di Ramadan? Ini agar jangan sampai ada pertanyaan demikian, maka tanamkan dalam hati agar ini Ramadan adalah Ramadan yang jauh lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Sepakat Pak? Sepakat Bu? Bu? Jelas? Ibu-ibu ini Pak, kalau ditinggal sebentar rusuh dia. Makanya di sekolah, kalau kita kan ini tenang, CS kita ini. Mereka ini agak rusuh sedikit ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini kunci pertama nih, agar kita berhasil di bulan Ramadan, tanamkan niat dengan serius. Bukankah Nabi yang mengajarkan innamal a'malu binniyat? Tujuan kita itu tergantung niat Pak. Niat baik, insya Allah akhir baik. Tapi kalau niat tidak ada, niat sudah salah, maka akan berakhir dengan su'ul khotimah. Jelas ya Pak? Niat yang pertama nih. Lalu yang kedua, ketika di awal Ramadan ini Bapak Ibu yang saya muliakan, kita harus betul-betul memahami bersama hakikat daripada Ramadan itu. Bagaimana caranya? Jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari taklim. Karena dengan itu Bapak Ibu akan membuka cakrawala berpikir kita tentang persoalan Ramadan ini sendiri. Karena mohon maaf, banyak di antara kita ini nggak paham apa yang sebenarnya dikatakan Ramadan itu. Ya, dia hanya sekedar menganggap Ramadan itu ya hanya sekedar menahan nafsu lapar, berpuasa siang Ramadan. Padahal lebih daripada itu, Ramadan adalah madrasah, sekolah, tempat di mana kita semua mendapatkan pelajaran dan pengajaran. Ramadan ini Bapak Ibu yang saya muliakan mengajarkan kepada kita pertama sifat sabar. Sabar. Ini ketika Ramadan datang, ketika kita berpuasa Bapak Ibu, bukan tidak boleh makan dan minum. Boleh, cuman ada waktunya. Ada waktunya, sabar. Contoh, gorengan halal. Kalau di siang Ramadan, jangan. Kapan boleh kita makan? Habis maghrib. Betul tidak? Betul? Lotek halal di siang Ramadan, jangan. Kapan boleh kita makan? Habis maghrib. Es kelapa muda halal di siang Ramadan, jangan. Sabar. Kapan boleh kita minum? Habis maghrib. Contoh,
Sederhana Pak, istri sendiri Pak, istri sendiri halal di siang Ramadan, jangan. Kapan boleh kita lakukan? Habis jangan habis maghrib. Habis sadar harus lama. Biar agak tenang dulu sedikit dulu. Habis maghrib main gas-gas aja. Habis tadarus itu pun masih nengok kondisi dulu, ada cucu atau enggak ini. Masya Allah. Ibu bapak yang saya muliakan, maka ini harus kita betul-betul ambil hikmahnya. Kita harus mengerti bahwa Ramadan ini tidak hanya sekadar menahan haus dan lapar, tapi Ramadan ini datang untuk mendidik kita bersama agar memiliki nilai-nilai kesabaran dalam kehidupan ini. Sehingga kemudian setelah Ramadan itu pergi, maka itulah yang akan kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh kita kaya, boleh, tapi kalau dengan cara korupsi jangan. Sabar, ada waktunya. Betul Pak? Betul Bu? Ini pelajaran kedua nih. Lalu terakhir sekaligus penutup ini. Saya khawatir kalau ceramah ini panjang-panjang ibu bapak yang saya muliakan, nanti ketika taraweh, ya saya khawatir makmumnya absen satu persatu gitu kan, keluar. Maka ini ceramah hanya sebentar. Terakhir adalah kita semua bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena tanpa pertolongan Allah, kita ini tidak ada apa-apa. Tanpa bantuan dari Allah, tidak ada yang bisa kita lakukan. Betul Pak? Ada. Kita ini makhluk dhaif, makhluk lemah, banyak kekurangan. Kita nih hadir di sini karena kasih sayang Allah, karena petunjuk Allah, karena rahmat Allah. Mohon kepada Allah, ya Allah, berikan kepada kami istiqamah agar bagaimana dalam kehidupan ini continue dalam kebaikan, terus menerus bersama orang-orang baik seperti orang-orang yang pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin dengan ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. 3 dari inti penyampaian saya pada malam ini. Pertama adalah kita tanamkan niat dengan sungguh-sungguh bahwa dalam kehidupan ini, Ramadan ini, minta kepada Allah agar menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan sebelumnya. Yang kedua, jangan jauh-jauh dari taklim, jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari orang-orang soleh, dari pengajian, karena dengan itu akan selalu mengingatkan kita kepada nilai-nilai kebaikan. Yang ketiga ataupun yang terakhir, mohon dan mintalah kepada Allah agar kita semua istiqamah dalam kebaikan. Cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Insyaallah akan bersuli lain kesempatan. Wa nafi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz. Cara selanjutnya adapun kegiatan sholat tarawih dan witir kita yang akan menjadi imam Ustadz Azhar dan Bilal Bapak Hadi Ihsan. Adapun ceramah subuh besok akan diisi oleh Ustadz Saifullah SPDI. Demikianlah acara kita pada